Iya betul. Karena memang begini ya teman-teman, yang namanya fans fanatik itu memang ya seperti itu, namanya juga fans fanatik ya. Kalau fans fanatik itu selalu menginginkan apa yang ada di hatinya gitu. Nah, jadi kami ini pekerja IO memang yang tahu tentang hal seperti itu memang harus selalu mengedukasi hal-hal yang tidak diketahui oleh fans-fansnya itu gitu. Memang fans itu seperti itu. Bukan hanya fansnya Milan ya, kayak event Iya, fansnya April, fansnya Iwan Fals Oi itu sebelum event 3 hari sebelum event Oi itu sudah pada berdatangan betul, gitu. Itu betul. seperti itu gitu. Oi terus apa lagi ya SID outsider itu mereka sebelum H-3 itu mereka sudah berdatangan di venue itu kebanyakan seperti itu. Jadi saya anggap sih memang perlunya edukasi biar ndak juga terjadi hujat saling hujat nih antara si A sama si B. Saya lihatnya kok begini ya. Saya seperti itu, Om. Gila, Aduh gitu. hujat aja gila. Gila memang, Om. Iya. Ampun. Padahal Yang sampai paling parah, yang paling parah itu, Om, yang Mila sama Valen yang diedit dengan baju yang nggak senonoh itu, Om, gitu. Itu parah itu, Om. Gitu. ya Gila bener nih orang gitu saya. itu itu kan karena kesel mereka itu. Karena keselnya kenapa? Hatersnya kesel karena ya nggak entahlah tapi semua tertuju kepada Tasya kan. Artinya fan-fan Iya yang betul. fansnya. Karena ya ternyata dibuktikan lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Entah fannya tuh ternyata fannya Milen itu kan bener-bener fanatiknya itu luar biasa. Sehingga Betul. satu pun nggak ada yang dikasih itu apa namanya piala itu. Sampai orang kenapa sih April nggak dikasih satu? Ya gimana mau dikasih orang nggak suaranya nggak ada kan gitu. Iya betul. Kan dan itu Om, dan itu kalau kita berbicara gift ya, banyak kan yang berseliaran di TikTok itu bahwasanya giftnya Haji, giftnya The Sultannya dari Valen itu jelas, giftnya dari Tasya itu cuma nama terus nggak jelas tuh siapa-siapanya. Ya bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau yang piala yang kemarin itu kan hasil dari voting. Voting itu yang real asli dari Real betul. orang-orang gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya memang betul itu fansnya Valen luar biasa gitu. Nah itu bisa dinilai dari situ. Mungkin kalau masalah gift yang kemarin tidak bisa semua orang bisa menge-gift karena itu memang mahal ya, memang Betul. mahal. Tapi kalau hasil dari voting yang kemarin itu siapa saja bisa gitu. Nah itu lebih real menurut saya gitu. Iya. Iya. Dan itulah memang bagaimanapun kita nggak usah kalau ada haters-haters saya kasih tahu aja sudahlah nggak usah kayak gitu. Cuman memang atmosfernya daripada Milen ini saya kan Ya, nggak pernah lah. Walaupun saya pernah jadi Oli juga, pernah jadi Slanket juga, pernah cinta ya. sama Dewa 19, pernah pernah Roma Irama banget, saya pernah Tarantula di dangdut. Nggak segila Hmm. ini saya gitu loh. Saya pernah dulu bagaimana Evita Mala yang orang orang nggak bisa ketemu Evita Mala, saya bisa satu satu kamar, bisa satu apa segala macam. Saya cintanya nggak seperti ini. Tapi kenapa saya udah kakek-kakek, kenapa kok tiba-tiba saya sampai begadang-begadang demi Valen sama Mila dulu? Saya bingung. Ini apa sih ini gitu? Sama Om, sama itu saya terus terang aja ya. Saya itu terus terang aja saya tidak menyukai dangdut gitu loh. Hmm, Tapi di saat ada Valen ini dengan genre musik yang sudah di apa ya dirubah gitu iya. menjadi genre yang seperti itu, ini kok dapet ya saya gitu, ini kok Nah luar biasa ini saya itu, gitu. itu mas. Sehingga saya itu, weh, setiap orang yang bilang Roma Irama mesti nggak bisa, saya bilang nggak Ya betul. bisa. Ini Valen bener the real Valen ini lagunya Roma Irama Iya, dinyanyikan Valen adalah lagunya Valen. Nggak ada ya orang betul, betul. lagu derita segala macam diacak-acak begitu kok. Iya betul loh, betul setuju saya. Improvisasinya luar biasa itu. Notnya nikmat banget sampai saya nangis nangis gila nih gue kok kayak orang bego nih gue sampai nangis beneran. Aneh. Betul Jadi memang Om. jadi Saya juga kalau sama itu. kalau saya yakin lah, insya Allah mal yakin bahwa Valen akan berkembang.
Asal ya itu tadi, jangan sampai terlena, jangan sampai cepat puas, dia tetap harus digali terus sehingga insya Allah dia Betul. akan menjadi the next Rhoma Irama dan atau bisa mendunia lah. Makanya saya Iya, keinginan saya bilang sama Ko Ima kemarin, tolong Mae Valen tuh suruh belajar lagu bahasa Inggris, jangan jangan terpaku ke dangdut aja, saya bilang. Sehingga iya. Karena begini teman-teman. Mungkin kita kasih jelas aja Om, karena kita sama-sama di dunia entertain ya. Mungkin begini. Jadi yang memang harus diwaspadai dan memang Valen ini harus ada yang memfilter gitu. Karena di dunia entertain itu luar biasa. Bahasa seremnya luar biasa loh ya. Kalau sampai Valen salah pergaulan gitu loh, selesai. baik. Bener itu. Selesai gitu loh. Jadi Contohnya memang harus ada orang yang memfilter. Kenapa? Kenapa Bang? Mas Anggur? contohnya seperti siapa? Banyak. Tidak perlu kita sebut lah. Tapi memang kita yang tahu sendiri ya, kita di balik layar tentang entertain itu sebagai penyelenggara di event organizer, kita paham banget dunia itu gitu loh. Jadi memang harus ada yang betul-betul memfilter agar tidak salah jalan gitu. Kalau sampai salah jalan, anak ini masih labil loh, masih muda ini, Betul. sangat mudah. Jadi sangat mudah disentil tuh sangat mudah ini anak ini gitu loh. Betul. Kalau sampai Masih ada yang tidak lucu-lucunya memfilter, iya betul. Jadi ini bahaya banget ini gitu. Dan Nah saya memang harus ada yang memfilter itu. saya berharap dan berdoa jangan sampai kayak senior-senior Seniman Madura lah. Ya, Betul, betul. mohon maaf, 1000 kali maaf. Saya memang lahir di Madura gitu loh, di Pamekasan. Tapi saya, aduh, sama teman-teman saya juga, ya Allah kok begini sih, gak ada kebanggaan gue. Iya betul. Gak ada kebanggaan gue satu suku sama lo. Sama almarhum juga saya sering marah. Gue gak ada kebanggaan lu mas, jadi saudara lu begini-gini. Kenapa? Ya lu bikin, gue udah bangga lu, dangdut udah bagus, lu bikin tercemar. Dan itulah, saya pengen Valen itu sampai jadi bener-bener seniman tulen lah gitu loh. Sampai jadi bener-bener superstar lah maunya. Betul, setuju Ada Om, setuju. ada jembatan ya. Aku mau nyoba masuk ya. Kalau tadi kan dari sisi pelaksana acara sudah dijelaskan sama Bang John ya kan. Dan Iya. itu benar adanya seperti itu. Tapi saya sebagai pekerja event ya alhamdulillah sudah kemana-mana sama Mas John juga mulai dulu. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih belum dapat talent atau artis yang orang Madura yang bisa memadurakan Indonesia. Ah itu kecuali Valen. Betul, betul, betul. Tapi nih saran, mungkin teman-teman di sini ada yang dekat, mungkin ada produsernya Valen yang lihat ya. Kenapa kok nggak dibuat seperti orang-orang Jawa pada umumnya? Contoh, di Jawa itu sekarang lagi dipegang kendali oleh Cak Nan. Ya. Jadi nanti Valen tidak cuman bawa lagunya Rhoma Irama atau Deep Purple, tapi dia bawa lagunya sendiri. Mungkin ya terserah dia, koplo Madura atau koplo, kan banyak ya musik-musik itu, tapi dengan berbahasa Madura yang soft, yang gampang diingat, bukan yang ribet-ribet. Kenapa? Setiap saya naik bis, kenapa yang diputar lagunya Cak Nan sama lagu Banyuwangian? Kenapa ndak Madura? Padahal bis Madura Banyuwangi banyak. Nah itu yang saya harapkan sebagai penyelenggara. Jadi setidaknya kami berdua ini memang kacong IO di Surabaya dan sekitarnya, John dan Hamdur ini sudah duo Madura dahsyat gitu. Jadi setidaknya Madura yang lagi, mohon maaf, detik ini lagi minus di Surabaya. Ketika Valen ini tampil, ada kebanggaan dari kita. Madura itu enggak di sisi itu aja kok. Di seni ini kita punya ini loh gitu loh. Karena yang saya tunggu adalah Valen membawa lagu-lagu Madura. Jadi kalau bisa di konsernya dia nih Bang John, ya Bang John kan mau main lagi nih sama Valen kayaknya. Bisa enggak tahu request. Contoh dia bawa 10 lagu. Kasihlah 2 lagu di aransemen lagu-lagu sementara, lagu-lagu wajib Madura ya, kayak Oleh Olang atau apa banyak tuh. Tapi versi Valen. Versi kan banyak. Sekarang
Cak Nan dulu kita remehkan ya Bang Jun ya. Opo sih ya kan? Sekarang coba lihat, kamu Betul. kalau pernah main sama Cak Nan, live-nya kan ngeri kan? Terus Iya. terbukti lagi, kenapa kok kita kalah sama Darboy ketika main di Pamekasan? Iya, Ingat betul ya, betul. kita berdua, aku sama Bang John, Bang, ada penontonnya enggak? Aku nggak tahu, Cong. Kita sama kami berdua sama bingung ini. Ada penontonnya enggak gitu. Ternyata meludak dan nyanyi semua. Loh Bang, ikilah awang Madura kabeh. Kenapa kok nyanyi Jawa semua? Nah, gimana caranya fans-fans fanatiknya Valen sekarang mensupport Valen untuk ketika dia main di Banjarmasin, di Surabaya, orang Surabaya nyanyi lagu Madura. Itu target kita sekarang. Seperti itu. Iya betul. Jadi Bagus, Bang. jadi mungkin saya tambahin Om. Mungkin kita tambahin. Jadi setidaknya kita kembali ke masa lampau, masa zaman dulu. Zaman dulu itu lagu-lagu daerah itu sangat dikenal Madura ini. Kan begitu Om Andre. Betul. Nah, setidaknya sekarang ini juga kita harus sebisa mungkin Valen juga harus membuat lagu yang berbahasa daerah. Contoh kayak Yus Yunus gitu. Yus Yunus itu kan dicampur bahasa Madura dengan bahasa Betul. Indonesia kan begitu. Betul. Yus Yunus kita punya dulu. Kenapa enggak ada Yus Yunus yang Gen Z ya kan gitu? Ya, insya Allah Iya, Valen betul. nanti Mas akan saya suarakan nih. Saya sependapat, memang itu sudah menjadi apa ya, agenda saya untuk menyelipkan. Ya kemarin kan alhamdulillahnya, makanya saya bangga sekali sama Valen, sehingga saya berkeinginan harus mendapatkan penghargaan nih anak, karena apa namanya, lagu yang dinyanyikan Mila itu kemarin kan atas idenya Valen itu, gitu loh. Iya. Yang Yang bahasa Madura itu Om ya. mana Iya betul. lagu itu saya kok berkeinginan itu direkam, itu menjadi lagu single mereka berdua, walaupun nanti tetap ada bahasa Indonesianya, sehingga insya Allah akan menjadi tenar-tenarnya itu lagu gitu loh. Kalau digandeng sama itu Bang, digandeng sama lokal talent yang dari Sumenep Pamekasan, inget nggak kamu? Apa namanya? Lupa aku. Itu diundang sama Potlot tuh itu. Oh, apa nama Lorcu Nah. itu ada band dari Sumenep Om. Itu Lorcu band itu juga Iya, sudah saya dengar terkenal. itu. Dia pernah Lorcu Ada band yang tahu itu. Lorcu nggak, teman-teman? Itu bahasa Madura semua Om. Full itu. Itu. Itu saya tahu dari Tretan Madura itu, si Tretan Muslim itu. Tretan Muslim kan sempat nyindir Lorcu itu. Saya belum pernah dengar tuh lagunya kayak gimana. Ya mungkin kalau Om kayaknya nggak masuk deh, karena itu memang kayak ke Gen Z gitu loh Om. Musik-musiknya juga gitu. Enggak, artinya walaupun Gen Z kan, kalau Madura. kalau memang sudah terkenal kan, sudah tenar kan, seharusnya saya dengar gitu loh. Ini Nah, kok belum dengar saya gitu loh. Gitu. nggak tahu ini kok rodok hilang ya Bang. Aku ini manajemennya yang kurang. Ya, Soalnya gitu tergantung manajemennya juga. Kemarin Dia lebih ke off airnya juga banyak dia Om. Cuma jarang dipublikasinya itu. Jadi kan kalau sering dipublikasi di medsos Sosmed. sama di TV itu mungkin lebih dikenal. Kalau Lorcu itu jarang banget muncul di TV. Tapi Fansnya dia banyak. lebih ke sosmed. Fansnya juga banyak mereka. Gitu. Tapi tidak membludak Cak Nan ya sama Darboy gitu. karena Tetap mungkin itu. band full ya. Full. Ya Om, Belful, Ini betul. sama kalau zaman sekarang, apalagi di Madura gitu ya, kalau nggak ada koplo lah apalah, agak susah untuk bisa menasional gitu loh, terkecuali yang udah terkenal sekalian gitu loh. Ya, genrenya juga bukan dangdut Om, bukan dangdut genrenya. Seharusnya manajemennya tahu situasi gitu loh. Agak Iya betul, bangsa pasar. bangsa pasarnya tuh gak dibikin kayak Cak Nan, kayak gitu, nggak bisa kalau dia Iya. band Nah, asli. kalau ini saya agak Maduraisme ya, agak Maduraisme. Seandainya Valen maintenance-nya bagus ya, karena saya lihat lah ya Iya, topnya. betul. Iya. Dia memanfaatkan orang Jawanya. Sekarang apakah ada kota besar yang tidak ada orang Jawanya? Pasti ada. Nggak ada, Pasti Pasti ada. ada. Kan? Makanya dia mau main di mana aja menang dia. betul. Apalagi dia main di Hong Kong dan sekitarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, masa sih
di seluruh dunia tidak ada orang Madura. Paham ya maksudnya? Ada lah pastinya. Paham ya? Iya paham. Ya sudah. Paham Harusnya lah. minimal ya 3 kali lipat, 4 kali lipat lah itu. Kalau Valen bisa, Iya, betul, ya betul. bukan harus niru Cak Nan ya, tapi strategi bisnisnya kayak Cak Nan lah gitu. Satu ide Iya, Mas betul. Ayu. Insya Allah Cara mempopulerkan gitu, cara mempopulerkan ya. itu satu ide Mas saya. Jadi saya berkeinginan nanti kalau ada saya waktu kesempatan ketemu langsung dengan manajemen industrial atau manajemen Valen, akan saya masukkan itu agar lagu bahasa Madura itu dimasukkan, terutama yang udah ngetop kemarin yang udah dinyanyiin lah, itu bisa Iya betul. bisa dijadiin lagu, apa istilahnya, lagu wajibnya mereka lah gitu. Sehingga Iya. Feelingku Bang, itu anak bisa dipoles, mau misalnya mau diobrak-abrik lagi ketika kontrak udah selesai. Paham ya? Kalau kontrak sama TV kan ribetnya naudzubillah kan. kalau sekarang belum bisa. Belum bisa. Belum Kan bisa, setahun. betul. Jadi memang kontraknya masih belum. Setahun dia kontraknya. Kalau kontrak mungkin sudah selesai, itu baru bisa dirubah gitu loh. Bisa, itu sangat bisa. Terus sarankan Bang. Dan lagu itu Om, dan lagu yang Om Andre maksud itu sudah masuk ke songlist saya, Om. Gitu. Iya. Itu saya setuju sekali itu. Saran ya Bang John, kan kamu sering ketemu, akan ada intens ya kayaknya sama mereka. Setelah kontrak lepas, kalau bisa jangan masuk label, main di indie aja. Harusnya main indie. Rumah, secara payungnya. Betul. Karena kan sosial media sekarang udah, apalagi ya tak lihat, aku iseng-iseng lihat Valen kok nggak ada yang jelek ya viewernya gitu loh. Bagus-bagus. Jadi Iya. kan rugi kalau payungnya terlalu ribet. Nah, mending sendiri aja lah, manajemennya dibagusin, sosmednya dimainkan, udah itu aja. Punya dapur sendiri. Malah kalau lepas dari manajemen, saya nggak akan kerpas maunya saya itu. Iya Om, kalau bisa Om Andre juga harus bisa memberi masukan, atau itu kan Vildan itu kan nggak label kan itu ya Om ya? Nggak. Vildan itu. Wah itu bagus itu Om. Tapi dia masih Terus manajemennya masih yang kuat. terakhir salam buat Dek Valen, kamu artis cukup di stage, di bawah jangan artis. Paham maksudnya? Betul. Di stage, di panggung wajib, harus ngartis, wajib itu. Tapi ketika di bawah kembali standar lagi. Insya Allah banyak yang jadi. Kita lihat band-band yang berangkatnya dari daerah, contoh Kota ya kan. Kota itu dulu down to earth banget itu. Kalau jenengan pernah pegang Kota, tanya Bang John. Iya, makan iya. di kantoran pun The Massive ya juga, kan. The Massive. The Massive, terus apa lagi? Tapi yang ngartis-ngartis yang pernah tak pisui ya Bang ya, yang ngartis habis sekarang. Tak sebutin ya, Iya, Dinda betul. salah satunya. Sigas. Digas, habis dah. Iya, mereka baru aja udah sok hati, apalagi Baginas. Aduh. Iya. Betul loh. Kerenya saya juga tahu kok, sering nongkrong sama saya kok. Gimana? Saya bilang jangan sok artis lah. Apa sih kehidupannya sok artis? Lu kalau di panggung lu boleh. Enggak, kalau Noah enggak ya. Kalau Noah itu, kalau feeling saya Noah hiatus itu sebenarnya mungkin ya Om, menurut saya Noah hiatus itu strategi kayaknya mau lepas dari label gitu loh. Kayak gitu. Iya, karena udah capek juga di label sebenarnya sih kalau yang paham. Cuman kan Iya, betul. kadang-kadang orang mau kayak Ahmad Dhani kan nggak semua orang bisa. 1001. Ada yang bisa Om. Yang bisa ada Om, yang lepas dari label. Kangen band Om. Iya, tapi kan mati akhirnya. Salah on Seven Enggak, keluar. hidup lagi Om. Ceylon Seven Om, Ceylon Seven juga. Nah, Ceylon Seven itu boleh dicontoh itu. Makanya kenapa? Ya, karena Ceylon Seven kan memang kiblatnya ke Dhani, ke Dewa kan gitu. Artinya, Iya, betul. secara manajemen memang ke situ. Kalau misal dia masih dikungkung oleh label ya sampai kapanpun ya tetap kere kan gitu. Iya, betul, setuju. Makanya Ahmad Dhani berontak karena ya kok gue udah terkenal begini kok masih kere kan gitu. Iya, betul. Ini edukasi ya teman-teman yang tidak mengetahui tentang entertain itu seperti apa gitu. Karena entertain itu kejam loh. Segampang Kejam. itu menjatuhkan.
Makanya Ya betul. itu kan saya bilang sama teman-teman, jangan terlalu bucin-bucinan, kita dukung karir dulu Ya biar tidak terjadi betul. beneran gitu. Orasi-orasi Ya. saya terus udah agak panas ya di room itu atau di Komal itu udah agak panas. Saya promosikan tentang voting, Bang. Hmm. Gimana caranya adik kita itu biar votingnya makin up gitu. Pasti saya promosikan itu. Dan alhamdulillah kemarin di Singer, selebriti Singer apa itu Berapa saat ya Bang? dapat 2. Followernya, Dapat piala 2 di voting update. Iya. apanya itu Hamdur? Enggak, Hamdur. Kilawang ini apanya ya? Berapa itu? Angkanya. dia dapat 2 No piala, Red, Mila sama Valen Exclude itu. Riders sampai 3 Angkanya. Oh, Raidersnya mereka. Nah, anu aja, by phone aja. di luar di luar. Oh ya wes. Ya tergantung Apa- katanya Om apa Andre kalau itu, tergantung yang ngundang mau produk apa gitu loh. Soalnya kalau lebih ke owner produk itu beda pastinya. Betul. Tapi kalau kita IO tahu sendiri lah, gitu. Betul. Apa boleh tang Ini kan- kantor? Ini masuk ini 100 besar 100 orang yang support itu. Sementara adik itu posisi 2, tempat kemarin posisi 1, Iya, betul. cuman ya sekarang jatuh lagi Bang. Posisi 3. Iya. Jadi itu Jadi kenapa sama Mas Vida, sama Om Iwan Fals ya kemarin pas waktu konsernya itu sudah dikasih masukan. Jadi kamu kan pencipta lagu, bikin banyak lagu, habis itu sebar gitu. Nanti biar masyarakat yang menilai. Nah itu betul itu, begitu kan Om Andre? Betul itu. Itu salah satu jurus agar Valen itu tidak bisa redup gitu loh. Bikin banyak lagu, lempar ke masyarakat gitu. Kalau masalah disukai atau apa tergantung pokoknya Valen itu harus selalu bikin sehari 1 bikin. Ya, jadi Makanya- betul Om. sama itu sobat laut teman-teman itu dari bawah gak ikut ke fanbase apa itu yang dari bawah itu membuat giringan agar adik kita ini kalau bisa mengalahkan Korea. Nah, itu. Kedua, Makanya saya punya ide, adik kita ini harus belajar lagu apapun harus dimakan gitu loh. Iya betul, angkanya betul. 2 juta. Amit bang ya, Amit ya semua ya. Saya mau baca taping satu aja. Kemarin pas Valen live sama Soimah katanya sudah punya 4 lagu ciptaannya Kak. Iya, betul. Betul. Kalau Valen itu memang suka. Saya kan 2 hari yang lalu saya duduk sama ayahnya. Saya sempat bertanya, Om kapan itu Valen ngeluarin single resminya, saya gitu kan. Terus ayahnya bilang, ya itu masih belum sempat karena memang sibuk sama off airnya. Jadi saya bilang, saya kasih masukan, kalau bisa Om disegerakan. Karena apa? Kebanyakan artis pendatang baru yang terlena dengan off air, saya kasih tanda kutip ya, yang terlena dengan off air itu kadang lupa dengan karyanya sendiri. Nah, seperti itu. Kalau sudah lupa untuk membuat karya-karyanya sendiri, saya pastikan akan redup. Saya pastikan Tapi- itu. Jadi apa nyake Nyake naik. Untuk Iya. untuk merilis 4 lagu itu kan harus digarisbawahi juga. Single duetnya itu harus dikeluarin duluan, Bang. Iya, apapun itu, intinya Valen itu jangan sampai terlena dengan off air. Karena beda loh ya. Kalau kita berbicara angka, on air itu kecil loh. Ya, Ya. Om Andre? Betul. Kecil loh. Off air itu luar biasa angkanya gitu. Off-airnya yang- Nah, makanya kalau Valen sampai terlena dengan angka itu, selesai gitu loh. Kayak gitu. Kalau on air apalagi di Indosiar ya, cuma cukup buat makan lah. Iya. Iya betul, setuju Om. Betul. Karena istilah orang makan itu ya, istilah orang makan kenyang sekali itu.
Karena off air itu kan Iya, betul. off air itu kan angkanya lumayan, itu yang membuat artis-artis baru terlena. Padahal bener katanya Bang John, kalau mandek di karyanya mandek selesai. Kenapa? Apalagi mentok setahun Valen itu hitsnya. Nah, dalam setahun ini kalau dia tidak berkarya minimal 3 atau 4 lagu dia keluarin selesai. Karena apa? Orang atau kami sebagai penyelenggara mau nyari artis itu yang hype-nya lagi bagus. Pasti itu. Lagi namanya lagi naik betul. daun, lagi hits. Nah, tapi di tahun depan ajang kontes sudah mulai banyak lagi. Pasti Valen 1, Valen 2 sampai Valen 10 ada lagi nih. Nah, kalau Valen Iya, betul. mandek selesai. Contoh nih, yang bagus sekarang calon 3 diva ya Bang ya. Mahalini, Tiara, sama si Leodra. Dia berkarya Iya, semua. betul. Ketambahan Ziva ya, Ziva. Nah, betul. Mereka berkarya semua, jadi semua. Jadi semua sekarang. Nggak berhenti tuh anak-anak Bang. Nah, Apalagi Tiara itu luar biasa loh. Luar biasa itu Tiara Om. oh, itu bagus tuh. Iya, Tiara Personal bagus. brandingnya bagus tuh. Tanya Bang John, keren itu. Iya, Keren personal branding. luar biasa itu Om. Nah, makanya kalau Valen termakan sama buayan angka off air yang katanya Bang John tadi selesai. Iya. Tapi nggak boleh membuang karya TV. Karena apa Bang? Waktu aku nganter anak ke label waktu itu karena banyak cerita ya. Contoh salah satu band yang mungkin teman-teman di sini tahu, band yang kena tsunami, ya kan? Yang sisa vokalisnya doang sekarang. Oh, Ipan. Seventeen. Betul. Tiba-tiba dia hilang kan dari peredaran TV. Itu dikarenakan dia nolak inbox ternyata. Dia belain Iya. off air lah. Off airnya dia 150. On air berapa? Mentok buat operasional ya kan. Tapi Iya. apalagi di saat itu inbox sangat berkuasa. Selesai mereka berapa tahun? 3 tahun 4 tahun dia habis di TV. Nah itu makanya Iya, betul. pinter-pinteran manajemen ya Bang ya. Pinter-pinteran manajemennya. Iya. Iya, betul. Tuh. Memang ya itulah artinya bahwa karya itu memang harus disegerakan memang. Jadi saya aja sebagai apa namanya, sebagai penyiar radio gitu ya, saya males sama orang-orang dangdut yang udah nggak berkarya udah ditinggalin gitu loh. Lo kalau nggak Iya, berkarya, lu kalau udah nggak ada karyanya zaman sekarang lu siapa yang mau Undang. manggil lu nggak ada, saya bilang nggak usah. Sekarang di zaman medsos ini bukan setahun lagi setahun lagu, sebulan selagu, saya bilang. Istilah Betul kata di musik udah macet jangan bikin macet. Betul, Iya, karena betul. kalau dulu Mas di zaman masih radio masih TV gitu ya, itu satu album itu satu lagu itu bisa setahun gitu atau 6 bulan. Sekarang apabila 1 bulan udah nggak nendang, buang lagu baru selanjutnya harus udah disiapin gitu loh. Gitu. Iya, betul itu. Karena medsos Apalagi sama label ya. Oh, kejam itu. apalagi Oh, sama label. kejem. Saya kan juga pernah punya label Mas. Jadi label itu dilarang pacaran, kita kontrak Ya. 5 album minimal. Jadi artis itu nggak bisa kemana-mana. Makanya Allah ya sampai yang namanya Alda sampai stres, ini sampai stres ya gara-gara itu. Iya, betul. Apalagi Dan mafianya kalau- banyak ya Om ya. Betul, apalagi kalau produsernya nakal gitu kan. Pakai dulu lah ini itu wah bahaya label itu. Iya, Banyak. betul itu. Ya saya pengalaman lah hal-hal yang kayak gitu itu. Makanya Valen tuh betul kata Mas John tadi. Kata Mas siapa satu lagi nih emang harus lepas. Kilawang. Iya, betul. Berarti Iya. kalian harus keluar dari zona nyaman ini. Harus. Sekarang zona nyaman. Harus itu. Harus. Zona nyaman dia sebulan dia minimal 4 kali main zona nyaman dia. Tapi ketika dia keluar dari zona nyaman, tetap dia main 4 kali, tapi di sela-sela itu dia nulis Iya, iya. sudah. Jadi bulan ke depan udah keluar, Karena memang- dapat 2 bulan lagi keluar, menikmati ya siapa mau dibayar segitu ya Bang ya. Kita tahu Iya, lah betul. angkanya artis. Wong dia berangkat Iya, lagi Bang. nggak modal loh. Artis itu nggak ada yang modal loh berangkat. Yang modal ini apa? Penyelenggara semua.
Iya betul. Jadi gini Mas Fida, artis itu ya, ini edukasi ya, artis itu sekali menyelam ke Jawa Timur, gimana caranya bisa minum banyak gitu loh. Itu strategi manajer ya. Jadi sekali menyelam ke Jawa Timur, bagaimana caranya dia pulang ke Jakarta, minum bukan hanya satu, bisa 10 gitu. Itu bahasanya kita ya. Jadi karena makanya pentingnya dia harus segera membuat single, mau duet kayak sama si Mila itu monggo gitu loh. Dan di saat dia duet dan meledak itu single itu luar biasa. Yang awalnya hanya menyelam ke Jawa Timur hanya 5, itu bisa jadi 10 loh. Kan begitu Om Andre? Ya. Betul. Kalau bisa. Betul. Tadi pas di awal-awal itu Bang, kita itu membahas tentang single duet atau trio single gitu. Ya kalau yang sekarang lagi viral itu kan lagi viral dengan Milen. Nah itu sebenarnya itu kesempatan gitu loh, sangat kesempatan gitu loh. Karena ini lagi mendidihnya gitu loh. Jadi itu disegerakan mungkin. Begitu kan Om Andre? Iya. Momen ini lagi dapet loh ya. Ini momen lagi dapet. Kalau Valen tidak bisa membaca momen, selesai. Saya gitu. Menurut saya. Insya Allah nanti saya coba tanya. Insya Allah nanti saya telepon Adibal ya siang-siangan. Iya Om. Progres rekaman sampai sejauh mana gitu loh. Karena kemarin itu habis kompetisi kan saya sama Adibal sampai nunggu, cuman nggak ada waktu gitu loh. Jangan terlena dengan itu kan betul. Yang harus dijaga tuh jangan terlena gitu loh. Iya betul. Betul itu Om. Jadi Mas Agung juga itu harus bisa membaca momen itu karena momen ini sangat luar biasa. Ini soalnya beda ya. Fans sama suka itu beda loh. Betul. Fans sama menyukai itu beda. Ya bagaimana caranya yang menyukai ini bisa jadi fans fanatiknya gitu. Karena kalau sudah fan itu pasti fanatik. Tapi kalau suka hanya sekedar menyukai. Lena juga kita kan nggak tahu tuh. Betul. Mereka. Oke, Mas. Itu kan masih dipayungi. Ini kayaknya udah subuh ya di Madura ya? Iya sudah subuh, sudah subuh. Settingannya seperti apa? Tapi nggak bisa Ham, kalau sudah fanatik tuh susah. Begitu kan? Kalian tembus penonton ini udah. Pak kemarin Makassar. Baik. Penonton. Mungkin Om Andre mau turun nih, mau subuhan ya. Oke, saya mau minta pamit dulu. Terima kasih nih kenalannya izin follow semua ya, Mohon maaf Siap. Yuk, monggo. atas apa yang menjadi obrolan kita ya. Dan terima kasih sama-sama Om. Semampu saya akan saya sampaikan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titip dua-duanya Om, anak muda yang berkarya ini. Siap. Motor hari rale Om. Siap teman-teman, saya juga mohon izin, mohon turun. Berapa penonton tembus Makassar? Berapa penonton? Oh, enggak, Pamekasan masih belum. Itu masih proyek. Untuk saat ini masih belum. Nanti baru akan disonding lah. Kemarin acara Bang Jan, nanti saya DM Bang Jan ya. Puluhan ribu itu. Siap. Bang Jan. Siap. Nanti saya DM ya. Yang itu ya, yang Itu untuk indoor tuh. Panen. Siap Mas Safi. Inbox ya. DM ya. Oke, siap. Oke. Ya, assalamualaikum.